Bismillahirrahmanirrahim. Galau antara melanjutkan kuliah atau menikah. Sama juga sama Mas siapa tadi? Mbak Fandi ya? Mbak Fandi juga Mbak Sofi yang pengen melanjutin S3 tapi ada kecemasan dan seterusnya. Kita tuh nggak pernah boleh menyimpulkan takdir sebelum terjadi. Jadi pembahasan takdir itu adalah pembahasan tentang apa yang sudah terjadi. Kita imani sehingga kita tidak menyalahkan diri sendiri atau mencari kambing hitam. Sebelum itu terjadi kita nggak bisa menebak-nebak, kita hanya bisa meyakini bahwa sebaik-baik pengaturan dalam hidup kita itu di tangan Allah. Satu, sebaik-baik yang mengatur, yang merawat, yang mengurus kita itu Allah. Jadi cara yang paling menjamin kita itu akan baik itu adalah masuklah dalam pengaturan Allah. Apa itu pengaturan Allah? Apa itu pengurusan Allah? Islam, syariat. Jadi bukan tentang apakah kuliah atau jodoh, tapi tentang apakah kita istiqomah di jalan Allah, baik berstatus sebagai seorang istri atau berstatus sebagai seorang mahasiswa. Itulah yang menjamin pilihan kita tepat. Mau kita menikah kalau jadi istri yang suka mengeluh, mau jadi mahasiswa tapi kita ngerasa nggak nyaman dengan fakultas itu, maka yang paling baik bukan memilih pilihan hidup, tetapi memilih jalan hidup. Yang paling penting bukan memilih pilihan hidup, tetapi memilih jalan hidup. Jalan hidup yang terbaik itu adalah jalan yang Allah jamin. Mana jalan yang Allah jamin? Innad dina indallahil Islam. Itu yang Allah, indallah, Allah yang jamin tuh. Siapa yang berjalan di situ Allah jamin dia nggak akan kecewa. Makanya Mbak Eva mau memilih pilihan hidup sebagai istri menikah atau memilih pilihan hidup sebagai mahasiswi S2, S3 melanjutkan pendidikan, itu pilihan hidup, tapi pastikan jalan hidupnya adalah indallah. Saya menikah karena Allah, saya melanjutkan pendidikan karena Allah, maka la tahzan innallaha ma'ana. Allah pasti akan mensupport, jadi support sistemnya Mbak Eva. Gitu juga dengan Mbak Sofi. Tapi ada satu tambahan lagi nih buat Mbak Sofi, kalau ada ngerasa anxiety atau rasa kecemasan, pengen bunuh diri dan segala macam. Ini jarang dibahas sih di taklim. Apa? Hidup itu jangan dibikin kaku. Milikilah hobi yang positif, yang endorfin. Karena Nabi itu walaupun banyak tugas dakwah, beliau itu orangnya endorfin banget loh. Apa endorfinnya Nabi? Nabi itu senang berkuda. Ya, Nabi itu jago gulat. Nabi itu menyuruh kita memanah. Walaupun itu hanya simbol-simbol olahraga ya, tapi kita bisa memilih olahraga yang nggak harus itu juga. Kalau mau berkuda memanah bagus, tapi maksudnya kalau hobinya bukan itu, cuman misalnya hobinya di sini karena daerah pantai misalnya diving, free dive, cliff dive, loncat dari tebing, tapi bukan untuk bunuh diri ya. Loncat dari tebing untuk olahraga, cliff diver, atau apa misalnya surfing. Saya nyoba semua olahraga itu walaupun nggak jago ya. Saya nyoba wake surf yang ditarik sama boat tuh, terus nanti dilepas kita ngikutin ombak yang dibikin sama speedboat. Saya main wake surf. Kemarin ditawarin ikut lomba Porda sebagai atlet wake surf. Cuman karena jadwalnya bentrok saya jadi nggak ikut. Kalau saya ikut kalah mungkin. Tapi maksudnya sempat ditawarin ikut Porda wake surf karena atlet wake surf itu masih jarang. Saya senang banget dengan olahraga ekstrim. Saya main surfing juga walaupun nggak jago, tapi ya ngerasain riding, ngerasain paddling, ngerasain ngambil ombak. Walaupun ombaknya nggak gede-gede banget. Kalau ada yang ombak yang gede langsung innalillah gitu ya. Kegulung, keseret di bawah, berdarah-darah pernah. Free dive, saya senang main di Lombok karena banyak tempat-tempat free dive, terus berenang bareng kura-kura atau penyu gitu-gitu kan. Sekarang saya lagi senang-senangnya berkuda, memanah, semua itu olahraga hobi yang sebetulnya bagus banget untuk happiness kita.
Dan di berkuda itu kan ada yang namanya equine therapy ya, kalau di ilmu psikologi ya, namanya equine therapy. Apa itu equine therapy? Grooming, ngurus ternak. Dan sebaik-baik ternak yang untuk equine therapy itu kuda. Ada banyak alasannya lah kenapa kuda. Atau ada namanya forest bathing kan. Forest bathing itu kayak mandi di apa? Di hutan, tapi bukan mandi di situ, artinya kita tafakur, kita ke tengah hutan untuk menikmati alam seperti Nabi Daud berdoa bersama semesta. Ada juga mindfulness eating, mindfulness segala macam, kan harus dengan kesadaran penuh ya. Mindfulness kan kita tafakur, kita sadar. Milikilah hobi. Mungkin kalau hidup kita hanya tentang karir, rutinitas, kewajiban, kita nggak punya hobi, kita tuh kurang satu hal dalam hidup. Apa itu? Jamal, keindahan. Karena kesempurnaan itu 3. Al-haqqu wal khairu wal jamal. Kesempurnaan itu dalam Islam itu 3. Kebenaran, kebermanfaatan, keindahan. Kebenaran adalah life goals kita. Tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kebenaran. Kebermanfaatan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi orang yang punya karir yang bermanfaat, impactful terhadap sosial, impactful terhadap alam, karir kita, kerjaan kita, itu namanya kebermanfaatan. Kita udah dapat 2 nih. Kita udah beribadah, kita udah bermanfaat. Berarti benar dan manfaat ya. Hak dan khair udah dapat. Satu yang kurang, jamal. Jamal itu apa? Keindahan. Keindahan itu salah satunya hobi, entertain. Milikilah hobi yang positif, terutama yang endorfin. Endorfin itu berarti yang berkeringat. Makanya di Pemuda Hijrah itu ada tagline, ada hashtag sempatkan berkeringat. Itu tuh hashtagnya ada tujuannya. Kenapa? Karena anak muda itu kalau nggak sempat berkeringat pasti gampang stres. Kalau kita nggak sempat-sempatin berkeringat, kita tuh mudah jenuh. Kita tuh otak kita tuh nggak berkembang juga. Ternyata itu semuanya berpengaruh kepada psikologi kita, bukan hanya berpengaruh kepada biologis kita. Makanya milikilah hobi dan seriuslah dengan hobi itu. Kalau bisa anak-anak muda nih, apalagi kalian tinggal di sebuah negeri yang sangat indah seperti Lombok dan sekitarnya, milikilah hobi dan seriuslah dengan hobi itu supaya muncul endorfinnya. Karena Nabi juga senang dengan olahraga. Saya kira itu mungkin selain solusi spiritual ya, belajar lebih dekat sama Allah, banyak zikir, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, udah pasti itu standar, banyak nasihati kayak gitu. Saya pengen nambahin satu insight lagi, olahraga. Punya olahraga yang diseriusin nggak mas? Apa? Sepeda. Sepeda rutin nggak setiap minggu? Rutin. Berapa kilo? 4-5 kilo. Nah sekarang coba nambah. Mungkin 10 kilo. Makin galau 20 kilo. Tiba-tiba sampai ke Mekah gitu ya. Ya, jadi olahraga itu dirutinkan aja, terus dijadikan entertain. Jangan cuma rutinitas. Apa entertainnya? Ya olahraga itu bisa menginfluence orang lain kah? Atau bisa jadi konten kah? Gak apa-apa berhibur. Itu bisa jadi, sangat bisa jadi healing buat kita. Rasulullah dulu ketika lagi berat-beratnya dakwah, Allah ajak healing dengan Isra dan Mi'raj. Isra itu perjalanan di bumi, Mi'raj itu perjalanan ke langit, dan itu healing banget buat Nabi. Selain emang ada misinya, tapi juga healing. Jadi itu entertain yang berpahala. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا